别太嚣张！这是外星之事，我投降。你们一切尚未可知，如此也好。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongwua series lagi, dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Setelah kompetisi dimulai dan beberapa pertarungan juga sudah dilakukan, kini saatnya menentukan siapakah yang juara dan siapakah yang akan menjadi murid terbaik. Yang tiada lain untuk memasuki Sekte Xuanling. Diketahui kalau singkat cerita tersisa tinggal 3 murid lagi yang melaju ke babak selanjutnya. Itu adalah Qinan, si Cangkong dan juga Pang Rulong. Ketiganya bisa dikatakan memang murid terbaik dari masing-masing keluarga. Dari keluarga Pang ada Pang Rulong, dan dari keluarga Qin ada si Cangkong dan juga Qinan. Sebelum babak kedua dimulai, ketiganya diharuskan memperlihatkan jiwa bela diri masing-masing yang dimulai dengan si Cangkong yang adalah proyeksi harimau. Kemudian dilanjutkan Pang Rulong yang adalah Palu Hawatian. Jelas di saat itu semua orang begitu kaget dengan kekuatan Pang Rulong karena selain memiliki ranah di level 6. Dia juga memiliki jiwa bela diri berupa senjata Palu Hawatian. Semua mata yang melihatnya mereka menganga, merasa tak percaya dengan kekuatan dari Pang Rulong. Ayah si Cangkong juga merasa pesimis dengan anaknya karena dia tahu jiwa bela diri berupa senjata sebenarnya jauh lebih OP dari jiwa bela diri binatang. Terlebih lagi level Pang Rulong sudah berada di tingkat 6. Begitu juga dengan Qin Tian. Dia juga bilang kalau dia tidak menyangka Pang Rulong sudah sekuat ini. Yang dengan itu dia merasa kompetisi ini keluarga Qinnya sudah dijebak. Dengan sombongnya Pang Rulong mengatakan jika kekuatannya tidaklah sebanding dengan para praktisi dari keluarga Qin. Bahkan dia bilang jika kini setelah melihat jiwa bela dirinya dipastikan keluarga Qin akan ketakutan. Sontak aja si Cangkong auto murka, dia tidak terima karena keluarganya sudah diremehkan. Di luar arena semua anggota keluarga Pang mereka bersorak-sorai menyemangati tuan mudanya yang adalah praktisi nomor 1 di kota Linsui. Begitu pula dengan utusan pria, dia dengan pedenya menanyakan pendapat tentang Pang Rulong kepada rekannya. Sepertinya dari pertanyaan tersebut utusan pria ini ingin menyudahi kompetisi ini dengan memilih Pang Rulong lah yang untuk menjadi murid Sekte Xuanling. Dengan jujur memanglah benar, Pang Rulong sangat kuat dan masa depannya juga menjanjikan. Tapi meski begitu dia tidak mau mengambil keputusan karena kompetisi ini masih belum berakhir. Barulah si Cangkong sudah enggak tahan lagi. Dia pun maju menantang Pang Rulong untuk duel dengan dirinya. Meskipun ranahnya berada di atasnya tapi demi harga diri keluarga Qin, dia tidaklah takut dan siap untuk baku hantam. Akan tetapi seperti biasa dengan sombong si Rulong malahan meremehkannya yang bahkan dia terus melakukan provokasi kepada si Cangkong. Membuat ia pun auto murka dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk baku hantam. Akan tetapi semua serangan si Cangkong seperti tidak mempan pada Pang Rulong. Terbukti setiap serangan yang dia keluarkan semuanya dengan mudah dipatahkan hingga dibalikan. Sampai akhirnya Pang Rulong pun mengeluarkan jiwa bela diri palunya yang dengan itulah penggeprekan pun terjadi. Jiwa binatang melawan jiwa Palu Hawatian dan inilah yang terjadi. Benar sekali, sesuai dugaan kalau si Cangkong akan kalah telak. Dari luar arena, para tetua keluarga Qin mereka sudah putus asa dengan hasil kompetisinya. Di mana dari pertarungan ini Pang Rulong tidak terkalahkan. Dengan sombongnya Pang Rulong bilang jika si Cangkong bukanlah tandingannya. Karena beberapa kali pun dia mencoba melawannya. Maka hasilnya tetap akan sama, jadi dia menyarankannya untuk menyerah saja. Siapa sangka meskipun si Cangkong tidak terima tapi apa daya, kekuatannya sudah habis bahkan semua tubuhnya juga sudah terluka.
Alhasil dia pun dipandu keluar arena dan menyisakan Kinan seorang. Setelah pertarungan ini dengan arogan Pangrulong mengumumkan mengenai keluarga nomor 1 di kota Linsui mulai saat ini adalah keluarganya. Jadi mulai sekarang siapapun yang bukan anggota keluarga Pang maka akan dia eksekusi. Sontak aja ayah si Cangkong seperti terprovokasi dengan ocehan Pangrulong. Dia pun bertanya apa maksud dari perkataannya. Dari samping patriark keluarga Pang kembali menegaskan jika keluarganya merupakan keluarga nomor 1 dan mulai saat ini siapapun yang bukan anggota keluarga Pang maka akan dibabat habis. Tentu omongan tersebut membuat semua orang pun gentar terutama pada Daiken dari keluarga Qin. Yang kini sangat tidak tahu malu guys. Salah satu dari mereka bilang jika mereka bukanlah anggota keluarga Qin dan hanya seorang Daiken, jadi dengan itu dia menyerah dan akan bergabung dengan keluarga Pang. Dari sinilah loyalitas keluarga Qin pun terungkap bahwa tidak semua anggota memiliki tanggung jawab. Bahkan salah satu tetua berkata kepada Qin Tian jika mereka bukan lagi anggota keluarga Qin. Di sana Paman Ti pun menjadi murka. Dia tidak menyangka para Daiken keluarga Qin sebenarnya hanyalah para pengecut yang hanya rakus dan takut mati. Mau bagaimana lagi, situasi saat ini memang tidak menguntungkan bagi keluarga Qin. Kini tak ada yang bisa dilakukan Qin Tian dan dia bahkan mempersilahkan siapapun yang ingin pergi dari keluarga Qin untuk segera bergerak. Namun semua orang tidak ada lagi yang bergerak. Hal itu menandakan kalau keluarga Qin siap untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Pertama, motivasi pun dikatakan oleh ayah si Cangkong dan setelah itu disusul Qin Tian dengan semangat menggebu-gebu jika mereka yang merupakan anggota keluarga Qin haruslah memiliki keberanian untuk bertarung mempertahankan keluarganya. Alhasil mendengar itu semuanya pun semangat dan siap untuk berjuang mempertahankan keluarga Qin. Begitu pula dengan Kinan, melihat semua ini dia pun menjadi semangat dan dengan tegas mengatakan jika keluarga Qin layak untuk dipertahankan. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana si gendut berbaju merah tiba-tiba bergerak maju dan malah menyerang salah satu tetua keluarga Qin. Lagi-lagi semuanya pun terdiam melihat kejadian ini yang sangat tidak terduga. Sang tetua juga menanyakan apa yang telah dilakukan rekannya ini. Namun dia tidaklah menjawabnya. Dan dari belakang patriark keluarga Pang tiba-tiba tertawa. Meremehkan keluarga Qin, semuanya sudah tidak dapat melawan keluarga Pang. Dan benar aja di saat semuanya mengeluarkan kekuatan, tiba-tiba tubuh mereka pun lemas yang ternyata itu adalah ulah dari tetua gendut ini guys. Yang nampaknya dia adalah mata-mata dari keluarga Pang yang telah melakukan sabotase untuk membatasi kekuatan para praktisi keluarga Qin. Sontak aja mengetahui itu, ayah Pangrulong sangat tidak menyangka jika rekannya ini sudah mengkhianati keluarga Qin. Dia bertanya mengapa rekannya ini melakukan tindakan ini. Dengan wajah tak tahu malu, dia tidak mengakuinya karena katanya perbuatannya ini bukanlah pengkhianatan, melainkan ini hanyalah untuk menyelamatkan keluarga Qin belaka. Sembari berkata ia pun bergerak menuju pada kelompok keluarga Pang. Dengan sombong Pangrulong bilang jika setelah ini semuanya tidak bisa lagi berlindung di keluarga Pang. Maka dari itu dia berjanji akan membantai semuanya. Dia pun meminta izin kepada kedua utusan untuk melakukan pembantaian pada keluarga Qin. Sembari menunjukkan kekuatannya yang sangat hebat ini. Tapi utusan wanita sama sekali tidak setuju. Menurutnya Pangrulong tidak harus melakukan tindakan itu, bahkan melakukan sebuah pembunuhan. Di sampingnya si pria terus saja mencoba untuk mengizinkannya karena Pangrulong ini ingin memperlihatkan kekuatan jiwa bela dirinya yang sesungguhnya. Lagi-lagi mendengar itu utusan wanita auto marah dan langsung membuat si utusan pria auto ketar-ketir. Barulah di saat itu Kinan pun maju meminta izin untuk menanyakan sesuatu pada utusan pria. Tentu Kinan bertanya kepada Bai Heng alias utusan pria tentang pemahaman mengenai kompetisi ini yang apakah harus melakukan pembantaian juga. Dengan santuinya Bai Heng bilang kalau itu diperlukan karena katanya setiap kompetisi adalah hal wajar jika terjadi pembantaian. Setelah mendengar itu Kinan pun akhirnya mengerti dan langsung menyimpulkan jika memanglah benar kalau Bai Heng ini sudah berkolusi dengan keluarga Pang. Lalu Kinan pun kembali bertanya mengenai keputusan kompetisi yang sudah dianggap selesai dengan kemenangan yang sudah didapat Pangrulong sementara dia masih berada di dalam arena dan belum melakukan apapun.
Dengan tegas, meskipun Bai Heng sudah memutuskannya, Kinan tidaklah terima karena dia masih ada dan kompetisi harus dilanjutkan. 一切尚未可知。 Mendengar itu, Pang Rulong malah tertawa keras. Dia seperti sudah meremehkan Kinan karena menurutnya meskipun dilanjutkan, maka kompetisi tetap akan dia yang akan menjadi pemenangnya. Alhasil karena takut dengan utusan wanita, Bai Heng pun akhirnya menyetujui permintaan Kinan dengan melanjutkan kompetisinya. Dan dari sinilah pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Di mana di episode selanjutnya Kinan akan mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya guys, yaitu jiwa bela diri master perang yang membuat Pang Rulong auto ketakutan. Bisa dilihat dari cuplikannya, Kinan mengeluarkan jiwa bela dirinya yang sangatlah besar. Di sana pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Namun pada akhirnya jiwa bela diri Pang Rulong harus kalah telak karena dengan hanya satu kali tebas aja Pang Rulong auto terpental. Jadi sudah dipastikan ya bahwa kemenangan sudah didapat oleh Kinan. Tapi yang akan menjadi penasaran bagaimanakah respon keluarga Pang ketika melihat hal ini guys. Yang sudah pastilah mereka tidak tinggal diam dan dengan itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.